Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Mutakin, Jalan Ahmad Atna Wijaya, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Nah, menarik apa yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu berkaitan dengan selingkuh. Sebetulnya salah siapa ketika pasangan itu selingkuh? Nah, kita akan membahas dan akan mengkaji bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Koh Denis Lim dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Sana, sini. Muter-muter, gini begini gitu. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah. Salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya. Ini bolak-baliknya kudu naik lagi dulu bentar ya. Istilah lah ya. Ini kita bahasannya tentang selingkuh. Ada yang pernah tidak? Atau diselingkuhi? Kalau ngelihat perbandingannya ini satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak? Insya Allah. Istilah. Izin ya, saya nggak pengen bahas salah siapanya atau hukumnya. Karena sebetulnya jawabannya jelas, salah yang selingkuh. Tapi sebagaimana orang beriman, yang saya tahu orang kalau udah ngajinya benar, imannya kuat, dia nggak akan peduli siapa yang salah. Dia sibuk mikirin gimana caranya setiap kejadian membuat dia tambah dekat sama Allah. Contoh, Nabi Yunus alaihissalam sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, malah beliaunya yang dimakan ikan paus. Apa nyalahin umatnya? Di dalam perut ikan terus ngomong, ya Allah, masa saya yang dimakan? Umat atuh, kenapa saya? Untung beliau bukan orang Sunda. Ya. Tapi malah sibuk berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat ke-87. Tiada ilah selain engkau, maha suci engkau, justru saya yang zolim. Izin turun lagi ya. Saya diminta mondar-mandir ya. Dan juga Nabi Adam alaihissalam, kan kita tahu beliau tuh aslinya nggak mau. Terus nggak mempan, iblis goda istrinya. Karena sayang sama istrinya, akhirnya jadi mau makan buah yang terlarang. Ketika dihukum, apakah berkata, ya Allah, kan kau tahu si iblis yang ngegoda. Iblis atuh sama istri saya sekalian. Tapi enggak tuh, bahkan mewakili istrinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah 7 Al-A'raf ayat 23. Udah sibuk begitu aja. Karena bilang, tapi kok beneran yang salah dia yang selingkuh loh. Saya udah baik, saya udah setia. Ya terus Allah tidur gitu. Kan pengadilan Allah ada. Jujur Bu, ibu misalkan diselingkuhin, lebih pahit mana? Balasan ibu ngebalas dendam sendiri atau nanti balasan dari Allah? Terus kalau udah kita tahu bakal ada balasan dari Allah, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Mana balasan dari kita belum tentu mempan. Yang ada balas-balasan. Emang pantun? Ada Ustadz pantunnya. Ustadz izin. Masya Allah. Jadi udahlah. Yang paling beruntung dari kejadian perselingkuhan tersebut justru yang bikin tambah dekat sama Allah. Korbannya nggak mungkin Allah sia-siain. Pahit iya, pasti nggak mungkin enggak. Dampingin dari nol. Kita yang mungkin punya karir, ibu mungkin S1, S2, eskalator, bisa ngejar karir sendiri, tapi bela-belain dampingin dia, ngurusin anak-anaknya yang tadinya singset mau nggak mau, bahagia ya. Jadi iya gitulah ya. Tapi bismillah, udah ngelerain itu semua, tahu-tahu dia malah begitu. Tapi kalau gara-gara digituin sama suaminya, akhirnya dia jadi tadinya nggak pernah tahajud jadi rajin tahajud,
jadi ke taklim, tadinya nggak syar'i jadi syar'i, akhirnya mulai ngapalin Quran, bahkan akhirnya mempelajari dan mengajarkannya. Bisa jadi gara-gara suaminya selingkuh dia tambah dekat ke surganya tuh, daripada yang suaminya udah setia tapi bikin dia lalai, nggak mau ingat sama Allah. Meskipun bukan berarti yang suaminya udah setia nggak usah ditanya, abang kapan selingkuh bang, bukan begitu juga ya, kan ujiannya beda-beda. Tapi maksudnya, yuk gimana tuh? Karena kalau nggak mulai dari diri, bismillah, mau istrinya nggak perhatian kek, bahkan punten mau suaminya sakit terkapar nggak bisa apa-apa, diranjang tiap hari kita nyuapin, kita ininya kuat nih dalamnya, imannya, tahu betul nggak akan mau ngelakuin yang Allah nggak suka. Secara akal pun kita bisa mikir ya, punten kejadian nih, mohon maaf sampai terjadi perzinahan misalkan. Jujur enaknya zina emang itu berapa minggu? Paling hitungan menit. Ya, itu izin mohon maaf, akhirnya terjadi, nikmatnya cuma beberapa menit, tapi efeknya Allah bisa cabut hancur usahanya, istrinya ngambek melulu tiap di rumah, suasana rumah jadi nggak enak gara-gara istri yang marah-marah, anak-anak ketahuan sama suaminya seperti itu jadi benci sama ayahnya, anak perempuannya ngelihat bapaknya kayak gitu jadi benci sama laki-laki, akhirnya anak jadi lesbi, udah gitu akhirnya ketika pisah, akhirnya kalau mau ketemu sama anaknya jadi cuma bisa seminggu sekali karena cerai. Ketika ketemu juga anaknya juga benci sama bapaknya, selalu judes. Efek dari nikmat fisik beberapa belas menit, ganjarannya sampai kayak gitu. Wajar dan masuk akal gak sih? Layak gak kita ngejarnya? Kan asal gak nyambung betul. Dan bagi korbannya juga bismillah, gak ada yang sia-sia. Sekali lagi, paling izin berpesan nih kalau kita mau jujur ya, dosa kalau dilakuin terus menerus ujungnya cuma dua, terus menerus tanpa tobat ujungnya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya, dan punten karena bisa jadi Tuhan kita bukan Allah, mungkin Tuhan kita mulut orang, karena akhirnya kita diancam dengan segala macam pahitnya ke sebuah keburukan dan lain-lain gak mempan. Ya udah mau gak mau Tuhannya mulut orang kali, dibuka deh, siapa tahu dihujat orang dia berhenti. Jujur bu, film Ipar Adalah Maut atau artis-artis yang selingkuh, berhenti selingkuhnya kapan? Ketahuan. Coba nggak ketahuan, gaspol tuh. Berarti punten, ketahuan itu pertolongan aslinya dari Allah. Gara-gara ketahuan jadi berhenti. Dan mendingan ketahuan, hinaan orang lumayan tuh, bantu ngegugurin dosa, daripada seumur hidup nggak ketahuan dibalasnya setelah mati. Lebih repot demi Allah. Dan sepahit-pahitnya hujatan orang, tidurnya masih di kasur nggak kehujanan, lapar buka kulkas masih ada makanan kalau mau jujur, tapi dibuka mau nggak mau ya. Dan pilihan yang kedua, kalau misalkan ternyata udah dibuka pun masih terus dosa lagi, mau nggak mau pilihan yang kedua, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Izin ya, saya dapat nasihat ini dari guru kami waktu masih nyantren di Darut Tauhid. Karena waktu itu ada kejadian, izin gak sebut nama, ada tokoh lah, meninggalnya di hotel remang-remang tanpa busana dengan sesama laki-laki. Izin ya bu, meninggal seperti itu hina tidak? Pertanyaannya saya ganti, mungkin gak sih Allah yang segitu maha baik, penyayang dan pengampunnya, kalau itu hamba zinanya baru sekali-kalinya seumur hidup, mungkin gak Allah setega itu matiin dia dalam keadaan sehina itu? Kayaknya enggak kan? Dan ketika akhirnya ditanya ke orang-orang sekitarnya, emang ternyata gak kehitung bu udah berapa kali. Makanya kalau misalkan masih sampai ketahuan, wah demi Allah pertolongan ya. Dan kalau memang Allah udah benci gitu ya, kan mudah bagi Allah, matiin aja waktu lagi selingkuh, mudah tidak? Tahu-tahu petir menyambar atau bangunannya roboh atau serangan jantung, mudah tidak? Mudah insya Allah. Pertanyaannya kenapa dia masih hidup? Sederhana, yaitu adalah Quran surat 35 surat Fatir ayat terakhir ayat 45, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya orang berbuat dosa balasannya kontan saat itu juga, maka Allah tidak akan menyisakan satu makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti kita semua punya salah, cuman kenapa kita masih hidup?
Allah tungguin kita tobat, kita masih dikasih waktu. Kalau Allah udah nggak pengen kita tobat, gampang, bikin mati aja waktu lagi maksiat. Yang selingkuh tobat, yang diselingkuhi bismillah, pasti tambah dekat ke surganya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ko Denis yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Betapa selingkuh ini berawal dari perbuatan bohong. Ketika kita berbohong, maka akan beruntut ke dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang lain, dan akhirnya berujung selingkuh. Lantas bagaimanakah peran suami istri dalam mencegah perselingkuhan ini? Insya Allah akan dijelaskan selebihnya bersama Ustadz Pantun di segmen kedua nanti. Bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sanwa Dimor, tentu sarung kita.